Wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia untuk kawan-kawan sekalian. Sehat, segar bugar, selalu diberikan kelancaran dalam melakukan aktivitas dan dimudahkan segala urusan hingga tuntas dengan hasil yang memuaskan dan maksimal. Jumpa lagi dengan saya di Baca Trending, kanal atau channel yang selalu setia mengajak kawan-kawan sekalian untuk memantau perkembangan atau mengobservasi perkembangan ungkapan-ungkapan netizen di jagat digital tentang suatu peristiwa, kasus atau isu yang dianggap penting, bahkan genting ya. Saya tahu kawan-kawan, suasana hati kawan-kawan mungkin masih galau, ada yang protes ya, ada yang bahkan menerima ya. Ya, ini soal keputusan pemerintah menaikkan harga BBM ya. Tapi itu sudah menjadi ketetapan. Ya, mudah-mudahan keputusan pemerintah ini memberikan kebaikan lah ya. Mungkin ini sebuah pil pahit begitu ya, karena dampaknya pada inflasi. Tapi bukan itu yang ingin saya bahas ya. Saya ingin mengajak sahabat-sahabat sekalian melihat sebuah peristiwa atau kejadian atau tindakan atau kasus-kasus yang sepertinya hampir di setiap zaman itu selalu ada ya, dalam segala bentuknya. Ya, ini peristiwa ini adalah peristiwa yang merugikan, yaitu korupsi. Dan kalau kita lihat memang seolah-olah dunia ini tidak pernah terbebas dari korupsi ya. Selalu ada lah pada level tertentu ya. Ada yang kecil sampai pada level yang sangat besar korupsinya. Tapi saya tidak tahu apakah memang ada negara yang terbebas dari korupsi. Mungkin ada, tapi saya nggak punya data seperti itu, jadi hanya bisa mengira-ngira. Kawan-kawan sekalian, beberapa belakang ini kita dikejutkan dengan kasus-kasus korupsi ya. Kemarin kita dikejutkan dengan ditangkapnya seorang rektor di salah satu universitas di Lampung. Itu karena ada kasus suap dalam hal penerimaan siswa baru. Nah, ini saya kira ini menjadi tamparan bagi perguruan tinggi negeri ya. Dunia perguruan tinggi dan universitas. Nah, karena universitas selama ini masih dianggap sebagai dipercaya publik, orang yang institusi selain dipercaya untuk sebagai institusi yang mengembangkan, menguji atau menciptakan ya apalah terkait ilmu pengetahuan atau sains, juga dianggap memiliki independensi dan integritas. Tapi kenyataannya yaitu tadi ada rektor yang tertangkap. Meskipun sebelumnya kawan-kawan ini bukan kali pertama ya, bukan kasus pertama. Sebelumnya ada, kalau saya pernah baca itu di Universitas Indonesia juga pernah kasus korupsi yang sempat menyeret wakil rektornya ya. Lalu di Jawa Timur ada Universitas Airlangga juga menyeret mantan rektornya. Ini banyak kasus-kasus kawan. Jadi ini bukan pertama kali. Ini menjadi keprihatinan bersama. Tentu saja ini korupsi ini bukan hanya bukan hanya berlangsung di universitas, tapi di banyak wilayah, banyak sektor ya. Anda bisa cek itu kasus-kasus korupsi juga. Nah, ada kasus juga kalau nggak salah minyak goreng ya. Minyak goreng yang sempat melibatkan oknum dari Kemendak ya, Kementerian Perdagangan. Itu saja saya kira kawan-kawan. Nah, tentu kalau saya teringat ya, korupsi itu kan, saya mengacu pada buku Korupsi yang menurut terbitan Gramedia, yaitu yang ditulis oleh Heri Priyono, seorang filsuf yang beliau ini sudah mangkat ya, almarhum. Mudah-mudahan
beliau bahagia di sana. Tapi buku ini menurut saya adalah buku yang salah satu yang komprehensif ya. Kalau dulu ada buku yang sosiologi korupsi dari Said Alatas ya. Tapi untuk terkini saya kira buku ini yang paling komprehensif karena dalam bukunya itu ada membicarakan juga soal perkembangan dari waktu ke waktu, dari abad ke abad soal korupsi. Dari sisi definisi maupun dari sisi praktik ya. Di sini buku ini merupakan studi atas korupsi, tentang korupsi, dan ada juga pendekatan filsafat, sosiologi, bahkan kriminologi. Untuk lebih jelasnya saya kira Anda bisa baca dan saya kira ini buku yang sangat bernas. Yang menarik dari buku Heri Priyono ini adalah Romo Heri ini bahwa dari sekian banyak definisi dia memberikan sebuah definisi yang singkat gitu tapi mengena. Dia mengatakan bahwa korupsi pada dasarnya apapun bentuknya itu adalah sebentuk kejahatan. Ya, apapun bentuknya, sebentuk kejahatan. Dan kejahatan itu adalah sebuah gejala kemerosotan. Kemerosotan menurut buku ini adalah kemerosotan dari level rasional ke pasional, dari rasio ke pasio. Jadi pasio itu seperti boleh dikatakan nafsu gitu ya. Nafsu, libido ya. Nafsu itu kan nggak ada pikiran ya, dia spontan, tetapi kuotanya begitu besar. Jadi menurut buku ini, kalau pemahaman saya bahwa korupsi itu karena memang ada terjadi kemerosotan dari nalar, rasio ke pasio, dari nafsu menjadi ke level nafsu. Atau korupsi itu adalah gejala ketika nalar tidak berfungsi dan dikendalikan oleh pasio ini. Nafsu. Itu menurut dalam pengertian umumnya ya. Tetapi saya kira mengena ini ya. Ada yang bilang itu sebuah pembusukan misalnya. Korupsi itu pembusukan. Kalau kita pembusukan itu buah itu kan kemerosotan juga ya. Buah yang bernilai gizi, yang ada gizinya, mengandung gizi tertentu, ketika membusukkan pasti mengalami kemerosotan. Ya, jadi bahkan mungkin penyakit, racun dan sebagainya. Kira-kira penampilannya begitu. Tapi ada juga yang mengatakan korupsi itu terjadi karena power imbalance, ketidakseimbangan dalam kekuasaan. Yaitu mungkin jadi kalau tidak keliru tuh Daniel Dakide pernah mendefinisikan itu bahwa korupsi itu karena ada power imbalance, ketidakseimbangan kekuasaan. Ya, kekuasaan yang satu begitu absolut, powerful, tapi kekuasaan lainnya tidak melemah gitu. Jadi tidak ada penyeimbang ya, seperti itu. Sehingga terjadilah korupsi. Baik kawan-kawan, saya tidak akan berlama-lama, kita langsung masuk ya bagaimana sebetulnya netizen ini memantau perkembangan isu atau kasus korupsi di jagat digital ya. Kita masuk aja sebagaimana biasa, kita masuk ke mesin agregator ya yang saya tampilkan secara live. Kita masukkan kata kunci korupsi ya, masukkan kata kunci korupsi. Nah ini langsung muncul kawan-kawan hasilnya. Ya, ini ada 56. Mungkin karena kita mundur ke belakang ya, ke tanggal 4 karena tanggal 5 belum usai. Kita masuk aja ke tidak jauh berbeda kawan-kawan. Ini ke sampai 9 dalam seminggu terakhir. Oke. Nah ini dia ada 60.000 expose atau result hasilnya. Dan di sini terjadi peak pada tanggal berapa nih? Pada tanggal 31 Agustus kemarin ya. Itu terjadi peak. Ini mestinya ada peristiwanya nih kan. Lalu engagementnya itu ada 258.000 sekian. Jadi dari 60.000 expose dari berbagai platform ini kawan-kawan ya. Ada yang dari Twitter, portal media atau media online, lalu YouTube, TikTok ya, blog atau ya semacamnya lah ya. Ini bisa dilihat di sini. Oke, ini dia sumber informasinya. Lalu ada engagementnya cukup lumayan besar dan besar sebetulnya untuk
Untuk isu di tengah hiruk pikuk orang masih fokus pada isu Sambo dan BBM, saya kira 60.000 expose itu adalah dalam seminggu terakhir adalah expose yang cukup tinggi. Apalagi dan engagementnya itu mencapai 258 sekian ribu engagement. Artinya ketika ini interaksi netizen terkait dengan isu atau kasus-kasus korupsi sampai mencapai seperti ini. Dan interaksinya itu dalam bentuk likes, komen gitu ya, share atau view kalau itu video dan macam-macam lah ya. Kita lihat sentimennya kawan-kawan, itu ada ya ini 58% berbanding 58% tone negatif berbanding 5,6%. Ini jauh sekali karena pasti ini negatif karena terkait dengan kata kunci korupsi yang jelas tone-nya negatif ya. Jadi ini wajar kawan-kawan. Lalu kita bergeser ke siapa saja sih yang paling sering direspon atau paling banyak ya mengunggah atau menyuarakan soal korupsi ini. Ini bisa dilihat dari sini kawan-kawan. Siapa aja kita lihat. Mari, halo wifi cepatlah. Ya, ini sudah muncul. Ini adalah nama-nama influencer yang banyak mendapatkan respon ya, unggahannya ya, terkait korupsi. Kita coba kawan-kawan, nih ada Burhanuddin Muhtadi nih, Burhan Muhtadi. Itu engagementnya cukup besar. Itu jadi unggahannya mendapat respon 48.000 interaksi. Ini besar kawan-kawan ya. Lalu kemudian ada ini Burhanuddin Muhtadi ini adalah seorang pengamat politik dan kalau tidak direktur dari indikator politik ya, yang sering menyelenggarakan survei itu ya. Nah ini besar sekali unggahannya direspon oleh publik. Lalu ada Ernest Prakasa, kita tahu ini salah satu seorang influencer, sutradara ya, beberapa filmnya lucu-lucu itu. Ada ghostwriter ya, setan yang ternyata jadi penulis juga itu, lucu. Nah, Ernest Prakasa ini juga awalnya seorang komika tapi berkembang menjadi salah satu sutradara yang cukup punya karya-karya yang genial gitu ya. Lalu ada Jasa Sam, Saifun Nizam Sam. Nah, ini juga cukup besar dengan engagementnya 8.000-an. Lalu kemudian Ernest Prakasa. Ada Seward ini Seward TV ya. Ini kalau nggak salah dulu ada blognya ya. Selalu kritis nih. Ini kalau nggak salah Khalifur Rahman ada di sini nih. Lalu ada Diana Rafikasari, Rolando Franciscus, Tejabar, Catch Up, Tempo dan sebagainya. Ya. Ini influencer yang engagementnya meskipun ini postnya sedikit, tapi karena banyak follower, dia direspon oleh banyak pengikutnya ya, sehingga tinggi. Dan ini dan ketika ada engagement, ini artinya memang unggahnya direspon banyak dan cukup berpengaruh juga ya unggahan-unggahannya di sini. Mungkin kita bisa cek lagi isinya kawan-kawan dari Burhan Muhtadi ya, yang berada dalam urutan ke atas, apa sih isinya? Penyitaan barang bukti kasus korupsi Duta Palma triliunan rupiah ini tenggelam oleh drama Sambo yang tak kunjung usai. Soal korupsi Duta Palma triliunan rupiah ya. Apa ini terkait dengan ini ya? Oh ya, ini kayaknya kemarin saya baca ada kasus. Ada kasus siapa ya? Kita lihat nanti ya. Sepertinya selain minyak goreng yang korupsi merugikan negara sekitar 18 triliun, ini kayaknya lebih besar ya. Kita cek nanti ya. Tapi intinya Burhanuddin Muhtadi ingin mencoba begini, ingin mengatakan kepada kita, jangan terlalu sibuk sama Sambo, ya kan, gitu kan, jangan terlalu tersandra oleh drama Sambo, tapi juga ini ada korupsi yang besar, kira-kira begitu ya, agar
ingin mengajak supaya kita tetap kritis pada keadaan ya. Burhanuddin Muhtadi ingin mengajak publik begitu kira-kira kalau saya ingin mencoba ya menafsirkan ya. Kira-kira begitu. Lalu ada Ernest Prakasa juga, kita lihat soal apa ini. Cek. Oh, ini lihat bagaimana uang pajak kita dijadikan lahan korupsi padahal sekarang kalender udah ada di HP. Kalender sudah ada ya. Oh, oke. Ini kalau tidak keliru ini terkait dengan anggaran kalender di DPR ya. Kalender di DPR yang kalau tidak keliru sampai mencapai hampir menyentuh 1M ya, 900 sekian gitu. Coba cek teman-teman. Lihat bagaimana uang pajak kita dijadikan lahan korupsi. Ya, kita tidak tahu ya. Kalau katakanlah sekarang itu kan ini perlu pembuktian juga ya, apakah memang dipakai sesuai dengan anggaran atau tidak. Saya kira nah, tugas kita yang mengawasi. Ernest Prakasa ini banyak mendapatkan respon 15.000 interaksi ya, ini seorang tokoh ya dengan pengikut spektakuler ya, 2,3 juta followers. Kalau Burhan Muhtadi ini berapa tadi kawan? Coba cek ya. Berapa follower? Oh, lebih kecil tapi interaksinya lebih banyak ya. 391 followers. 391.000 followers. Oke. Jadi secara follower lebih banyak Ernest Prakasa ya. Nah, itu ada keyword juga gitu kan. Ada coba SAM ini soal apa? Orang Sarawak patut ambil ekstra peduli untuk kebutuhan kes Rosmah Arini. Kes ini Sarawak. Oh, oke. Ini kayaknya urusan negara tangga masuk ke sini ya, bocor ya kawan. Oh, ini Malaysia. Oke, kita lewatin. Lalu Seaword TV ini Seaword atau Sewot? Sewot. Kita bisa plesetin jadi Sewot TV atau Seaword TV. Sebelum menangani kasus Brigadir J, Komarudin Simanjuntak juga pernah menangani kasus-kasus besar seperti korupsi Wisma Atlet, Hambalang, hingga korupsi IKTP. Oh, oke. Ini yang kasus Komarudin menyeret nama SBY ya. Tampaknya Seaword ini melalui Alifur Rahman mencoba mengungkit kembali lah. Oke. Mudah-mudahan berhasil ungkitannya dan bisa dibuktikan di jalur hukum. Oke. Baik, inilah kawan-kawan soal influencer. Mereka-mereka yang cukup peduli soal korupsi ini menjadi semacam kejahatan yang sangat besar ya, dampaknya sangat besar dan kerugiannya memang merugikan orang banyak ya. Nah, kita cek saja demografinya. Lalu demografinya kita cek. Oke. 62% laki-laki dan 37,9% perempuan. Lalu ada ini usianya ya. Ya, memang kalau di medsos itu biasanya usia-usia muda ya. Yang menyuarakan korupsi juga peduli ini. Ada 46% usia 18 sampai 24, lalu 44% 25 sampai 34 tahun. Artinya memang ini kelompok-kelompok yang masih berusia lagi bugar-bugarnya ya. Lagi sehat-sehatnya ya. Meskipun di usia yang ini sudah mulai menurun kawan. Itu mungkin juga terkait secara teknis ya. Mereka yang sudah berusia lebih mendekati lebih satu setengah abad gitu, mungkin ada medianya bukan medsos ya, yang lain misalnya. Nah, lalu soal bagaimana mapnya ya. Kita lihat mapnya kawan-kawan. Ini yes, ini dia. Oh, ini agak biasanya kalau map itu karena grafiknya cukup ini agak lama ya. Mohon maaf kan kawan. Ya, ini sudah muncul. Lalu kita besarkan aja di sini ya. Fokus ke peta Indonesia.
Ya, ini dia kita ubah mungkin menjadi heat map aja. Heat map. Kita jadikan heat map supaya lebih tampilan. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini dia heat mapnya. Nah, ini kita ya. Ini kan kawan, kita sudah mendapatkan gambaran. Nah, kalau dilihat dari ini, tampaknya memang isu korupsi dan kasus-kasus korupsi itu sudah menjadi perhatian nasional ya, di publik di seluruh Indonesia ya. Meskipun di sini ada di Jawa lebih banyak, lalu kemudian di sekitar sini, ini kalau nggak keliru, ini soal kasus Duta Palma tadi ya, saya pernah baca ke arah Riau atau. Nah di sini, atau di mana ini ya? Kita cek aja nih. Nah ini di Jawa memang lebih banyak ya ini membara gitu kan, karena heat map ya seperti terbakar gitu. Meskipun semua di sini membicarakan soal korupsi, tapi lebih banyak daerah sini nih fokusnya. Daerah Sumatera juga cukup terbakar juga. Terus nih ya, ini sekilas aja kawan-kawan. Kita masuk lagi ke, kalau sudah map, ini sudah, nah ini dia, masuk ke top theme. Top isu. Apa sih ungkapan-ungkapan, kata-kata kunci atau ungkapan-ungkapan netizen terkait kasus korupsi ini ya. Nah ini sudah muncul, sebagaimana biasa kita ganti warnanya supaya lebih nyaman di mata ya. Bismillahirrahmanirrahim, bim salam bim, yes keluar dia. Ini bukan sulap ya, bukan sihir ya, bukan seperti sulap merah atau Samsudin ya kawan-kawan. Ini betul-betul teknologi. Jadi tidak ada unsur-unsur tipu-tipu ya. Nah ini kita cek aja. Ini sudah keluar, kawan. Come on. Come on wifi. Kenapa lama sih? Ya, ini dia. Sudah muncul ya, warnanya lebih warna-warni, lebih nyaman ya. Di sini ada kita fokus ke tagar atau kata kunci yang paling besar ya. Kita fokus dulu ya. Nanti baru kita secara sentrifugal makin ke pinggir melihat tagar-tagar yang lebih kecil. Karena kenapa kita fokus ke tagar yang lebih besar? Karena ini yang sedang ramai ya di jagat digital yang digemakan oleh netizen. Ada kejaksaan terpercaya, terus kemudian kejaksaan Sikat Surya Darmadi, kejaksaan berantas mafia. Lalu ada ya di sini. Artinya apa? Terkait korupsi, tagar kejaksaan ini sangat dominan ya. Ya, ada kejaksaan Sikat Surya Darmadi, terus kemudian kejaksaan berantas mafia. Nah, ini kita melihat sekilas ya. Kalau biasanya ketika kita bicara korupsi itu selalu terkait dengan KPK ya. Selalu KPK. Nah, dalam seminggu terakhir ini ternyata kejaksaan seolah-olah ini ingin menunjukkan ke publik bahwa ini loh, gue juga bisa bekerja. Gue bisa bekerja. Kejaksaan Agung juga bisa bekerja ya, secara profesional dan tegas untuk mengusut kasus korupsi ini. Jadi tagar ini memperlihatkan bahwa pertama bagaimana ini dari secara internal kejaksaan bahwa dia masih ada lembaga yang masih terpercaya gitu ya, karena masih tegas, bekerja profesional dan penuh integritas. Kalau secara eksternal itu bisa jadi bahwa kepercayaan publik kepada Kejaksaan Agung itu mulai besar ya, sebagaimana besarnya tagar ini. Tentu inilah yang tergambar di jagat digital ya. Kita cek saja ya. Kita cek, kita periksa isinya apa saja.
Ya, ini ada Ferry. Kita membutuhkan sosok yang berani seperti Burhanuddin basmi korupsi. Burhanuddin ini jaksa agung ya. Well, sepertinya dia melihat bahwa bangkitnya kepercayaan publik terhadap jaksa agung atau kejaksaan ini karena jaksa agungnya ya, Burhanuddin ya. Tapi oke, ini menurut Ferry ya, yang ditweet oleh Ferry, akun Ferry pada tanggal 31 ya. Lalu kemudian ada Jaksapedia, itu memperlihatkan bahwa kepuasan kepada Presiden Jokowi naik seiring dengan Seiring dengan penegakan hukum yang tegas oleh Kejaksaan RI. Apalagi di bawah kepemimpinan Bapak Burhanuddin. Kejaksaan tak pandang bulu dalam basmi korupsi, beberapa kasus besar berhasil dibongkar. Wah, oke. Ini berarti terkait pembongkaran kasus-kasus besar kawan-kawan ya. Ini bukti kejaksaan memang serius membuktikan kepada publik bahwa dia adalah lembaga yang masih sangat layak dipercaya. Oke. Meskipun ini yang menyuarakan Jaksapedia ya. Saya nggak tahu nih Jaksapedia ini adalah akun kejaksaan atau akun independen yang berusaha untuk memonitor kinerja kejaksaan dan melaporkan. Saya nggak tahu ya. Ini Jaksapedia. Ya, itu dia. Kalau ini memang akun internal dari kejaksaan, ini berarti memang benar bahwa tagar kejaksaan terpercaya itu untuk pembuktian internal kepada publik ya. Itu kira-kira. Lalu ada kutukan peradaban, kaum terabaikan, keberanian Kejaksaan Agung dalam mengungkap kasus. Cek. Keberanian Kejaksaan Agung dalam mengungkap kasus Jiwasraya mafia minyak goreng. Nah, tadi sudah sempat singgung ada minyak goreng ya, juga sangat berpengaruh terhadap kepercayaan publik. Ya, itu memang saya kira ini benar. Saya setuju dengan kaum terabaikan ini. Kutukan. Ini akunnya bisa diubah enggak sih? Kok jadi kutukan peradaban? Ya, ini followersnya tidak begitu banyak, tapi saya kira ini bagian akun yang mendukung yang kinerja kejaksaan. Kok balik ke sini lagi, maaf. Kita cek lagi ya. Ini mohon maaf, ini wifi-nya, oh my god, oke, agak ini. Ini ada juga RC, ya RC, kejaksaan ditahan Burhanuddin. Nah, ini puja-puji terhadap Pak Jaksa Agung, Pak Burhanuddin ya. Jiwasraya, ruang kebebasan berdasarkan data survei. Nah, ini ada yang error, mudah-mudahan tidak. Ya gitulah kawan-kawan, bekerja dengan berdasarkan teknologi kadang-kadang kita bergantung pada Wi-Fi adalah emas digital. Nah, berdasarkan data survei triwulan bulan Agustus 63% publik percaya pada kinerja kejaksaan. Wow, ini hasil survei ya. Jadi benar saya kira. Jadi koneksi antara hasil survei dengan fakta ya. Antara persepsi publik dengan fakta dari kinerja kejaksaannya. Memang 63% itu sudah masuk mayoritas ya. Ya, 63%. Oke. Baik, kita tinggalkan tagar ini dulu, lalu kita masuk ke Kejaksaan Berantas Mafia. Masih terkait saya kira. Kita cek, periksa siapa yang melayangkan tagar Kejaksaan Berantas Mafia. Oke, ini dia sudah aja. Oh, Jaksapedia, lagi-lagi Jaksapedia. Oke, apalah ya, karena memang sesuai ya di apa yang dikatakan dengan yang ditindakkan. Oke, semua Jaksapedia nih. Saya nggak tahu Jaksapedia nih akun internal ya, mungkin ya. Jadi dia ingin melaporkan prestasi-prestasi kejaksaan, boleh juga sih. Karena kita publik juga harus fair ya dalam menilai ya. Di satu sisi mungkin masih ada kelemahan, tapi di sisi lain ada prestasi yang perlu kita apresiasi dari Kejaksaan Agung. Oke. Lalu kita masuk Kejaksaan Sikat Surya Darmadi.
Surya Darmadi. Oh. Come on, please wifi. Ya, ini dia. Ada Rina Gracie. Rina Gracie, Kejaksaan RI mantap sekali bisa ngeberantas kasus korupsinya Surya Darmadi. Korupsi. Oke. Banyak sekali kan ya. Musnahkan koruptor sampai ke akarnya. Ini Rea. Nggak sampai. Ini agak ini kawan-kawan kayaknya sinyalnya yang sepertinya sinyal yang berpengaruh. Jadi kita agak lambat begitu kan kawan. Coba cek ya. Ini Rea. Oh ini akun yang kecil tapi musnahkan koruptor sampai ke akarnya, apresiasi besar buat kejaksaan, miskinkan pelakunya. Oke. Itulah kira-kira kawan-kawan. Lalu ada apa lagi? Cek. Ada kita telusuri yang besar dulu ya. Kejaksaan tegas. Kejaksaan tegas. Ya, come on. Oh, please ramahlah dengan saya kali ini, wahai wifi. Agak lebay nih saya. Oke, ini dia ada Jaksapedia semua ya. Oke. Perkembangan penyidikan kasus korupsi tunjangan apa nih? Oke. Juntangan. Perkembangan penyidikan dugaan korupsi tunjangan transportasi unsur. Oh, ini Kepulauan Bangka Belitung ya. Oke. Ini semacam pelaporan, ini baik sekali nih kawan-kawan. Akun-akun ini. Ya, setidaknya Jaksapedia memberikan informasi apa yang dilakukan oleh kejaksaan ya. Ada juga di sini yang Buron Sumardi tersangka kasus dan ini baik. Pemprov Jawa Barat menerima uang pengembalian kerugian. Kejari Praya, Lombok Tengah menahan 3 tersangka. Ini kerja juga kawan-kawan, perlu dilihat apa yang terjadi di Lombok. Dana Badan Layanan Umum Daerah. Oh my god. Lombok mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik, seadil-adilnya ya. Apalagi nih, mega korupsi. Oke. Ini mega korupsi Surya Darmadi ya. Coba kita periksa. Korupsi Surya Darmadi dari Iren Pramana. Korupsi Surya ini semacam korupsi Surya Darmadi Kejagung sita lebih dari 5 triliun. Selain isu FS yang lagi hangat dalam 2 bulan ini, ada juga isu menarik beberapa waktu kemarin, yaitu kasus korupsi yang melibatkan pengusaha Surya Darmadi dengan nilai kerugian negara lebih dari 100 triliun rupiah. Buat trade ya. Oh, ini memang besar banget ya. Fantastis sekali nih jumlahnya. Makanya disebut mega korupsi. Ya saya kira ini mega korupsi ya, karena fantastis sekali. Wah ini ada yang mengatakan masih simpang siur angkanya nih. Bahkan ada yang mengatakan 100, ya mungkin tetap 100 ya. T ya. Korupsi 100 triliun. Wah. Wow. Nih, kalau itu dijadikan dolar misalnya, itu jadi berapa tumpuk ya? 100 T. Saya nggak bisa bayangin ini. Tapi mudah-mudahan kan 100, misal 100 T
ditumpuk dalam bentuk dolar gitu, apakah dolar Singapura atau dolar US gitu. Ini berapa besar kawan-kawan ya? Coba lihat, ini ada beritanya nggak sih? Kapan lagi ya korupsi sebesar 1 triliun seperti ini terbongkar? Nah, apresiasi terhadap Kejaksaan dan SPA era Jokowi ya, Pak Presiden Jokowi ya, Diandra Sari. Oke, ini kita cek mungkin beritanya kawan-kawan ya. Mega korupsi. Ini Kejaksaan sikat korupsi. Mungkin kita cek mana-mana. Koran Tempo deh. Ada nggak sih koran Tempo? Tempo ini kan orang media yang cukup investigatif, yang cukup kritis ya. Dan selalu menarik hasil laporan-laporan investigasinya. Halo, muncullah. Yes. Ini dia, kita lihat koran Tempo. Oke. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Gufron menyatakan jalur mandiri ukurannya sangat lokal, tidak transparan dan tidak terukur sehingga membuka celah terjadinya tindak pidana korupsi. Nah, ini tadi yang saya bilang, kasus korupsi Rektor Unila, Karomani membuka selubung. Karomani membuka selubung korupsi di perguruan tinggi, dampak dari komersialisasi pendidikan. Ya, ini saya kira Tempo benar ya. Ketika semakin ya kemudian pendidikan menjadi barang dagangan ya. Jadi seolah-olah kalau pendidikan dikomersialkan itu kan membela siapa yang bayar lebih mahal kan ya. Sehingga terjadi praktik-praktik suap yang tidak fair gitu ya. Ya ini benar, saya kira saya setuju. Setuju sekali, korupsi karena komersialisasi. Komersialisasi kalau istilahnya Romeri tadi kan sebetulnya yang ideal ke komersial gitu. Jadi yang komersial itu biasanya belanja-belanja ini kan pasio ya, nafsu-nafsu belanja gitu ya. Ya benar juga ini ya, komersialisasi itu kan kerja-kerja nafsu ya. Namanya dikomersilkan semua diuangkan gitu, dan uang itu hanya biasanya semakin banyak uang bukan semakin berkurang gitu, makin tercukupi, tapi malah makin kurang ya, bahkan dengan cara-cara yang tidak fair, dengan cara-cara jahat begitu ya. Oke, lalu kemudian mungkin kita coba ya Tempo Nasional nih. Tadi koran Tempo, kita cek Tempo Nasional ya. Kita lihat beritanya apa saja sih. Wah, ini maaf sahabat-sahabat sekalian, sepertinya wifi-nya lagi ada lagi ada kurang begitu bebas gitu ya, kurang lancar. Biasanya lancar sih kawan-kawan. Somasi yang ditayangkan oleh Partai Demokrat berkaitan dengan pernyataan Kamarudin. Oh ini tadi ya. Nah ini ada kawan-kawan nih, ada koran Tempo, lagi aset tersangka Surya Damardi disita Kejaksaan Agung. Kita cek beritanya. Aset tersangka Surya Damardi disita Kejaksaan Agung kasus korupsi bos Duta Palma. Oh ini yang tadi yang dikatakan Burhanuddin Muhtadi ya, itu merugikan negara 104 triliun, 1 rupiah. Ini besar banget kan kawan sekalian. Jadi saya kira di tengah heboh tentang Sambo, saya kira ini perlu dikawal kawan-kawan ya, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, kemanfaatan, dan kalau dibiarkan nih memang bisa merugikan banyak orang gitu ya. Bayangkan misalnya 100 triliun itu kan setara dengan BLT ya, benar nggak? 100 triliun itu kan bisa jadikan mungkin subsidi ke level-level produktif ya. Andaikan ini misalnya disalurkan ke jalur legal gitu ya. Ya ini yang saya kira
perlu dikawal ya. Kita jangan sampai lolos kasus ini, ya, kawan-kawan. Ini untuk kepentingan kita bersama. Ini kasus ya, saya kira tidak salah, tidak keliru kalau ini dianggap sebagai mega korupsi. Mana sudah? Kenapa jadi? Lalu ada di sini tadi Tempo juga memberitakan soal minyak goreng ya. Nah ini kawan-kawan, 4 fakta kasus korupsi minyak goreng. Iya. Yang merugikan negara 18 triliun kawan-kawan. Aduh. Ngeri. Oke. Ya. Baik kawan-kawan sekalian, itu soal tagar-tagar ya. Jadi intinya memang bahwa dalam kasus netizen dalam seminggu terakhir tampaknya memberikan sanjungan pujian ya, publik netizen kepada Kejaksaan Agung. Publik netizen mencoba membangun kembali kepercayaannya kepada Kejaksaan Agung Aduh, repotan saya. Ya, untuk lebih tegas, bahkan ini sebuah dukungan tentunya kepada Kejaksaan Agung untuk terus menegakkan hukum. Ya. Hukum tidak hanya tumpul tajam ke bawah, sementara tumpul ke atas gitu ya. Jadi kredo-kredo semacam itu, saya kira inilah saatnya Kejaksaan Agung membuktikan bahwa permisalan bahwa tumpul itu hukum itu bisa tajam kemanapun ya, tanpa mandang bulu. Jadi Kejaksaan Agung harus bangga dengan ini karena Kejaksaan sedang, Anda bapak-bapak di Kejaksaan Agung, Anda sedang disupport oleh publik ya. Ini adalah ada momen yang penting Anda membuktikan dan menjaga komitmennya, tidak hanya hari ini sampai seterusnya ya. Sampai ya teruslah negeri ini berganti presiden dan Anda tetap amanah. Lah ini masih banyak kawan-kawan tagar-tagar kecil gitu ya, ada bersih-bersih BUMN, ada Kumham Sumsel ya, terus kemudian ada Kumham Surbar ya. Tapi ada juga tuh yang ingin menumpang nih ya, beberapa capres. Oke, ada Anies Baswedan di sini, ada apalagi saya lihat tadi ada. Nah, ini ya, mumpung ya, seksi ya. Ada Lanyala di sini juga ya. Ini semua yang nyapres-nyapres yang muncul juga ya di sini. Apalagi nggak ada ya. Tak ada yang lagi, capres lagi. Capres nggak ada ya. Oke kawan-kawan, itu saja saya kira nih, meskipun ada PKS tolak BBM masih ada ya, ada yang merembes ke sini ya. Terus ada ini ada keras juga nih, Jokowi mundur atau revolusi ya. Nah ini maksudnya apa kawan-kawan? Ini meskipun revolusi itu muncul tidak semudah yang ditagarkan ya. Kalau kita belajar dulu, memang revolusi itu selalu ada momentum yang pas gitu. Ada pemimpin yang berani gitu ya, dan legitimate ya secara sosiopolitik gitu ya. Saya tidak tahu apakah memang saat ini adalah momentum revolusi, kok sepertinya tidak. Wah ini Pertamina jelas melakukan korupsi, sehari bisa 6M. Wah apa nih? Coba cek kawan-kawan, apa iya gitu ya. Oh my god, come on please wifi. Loading terus. Maaf kan kawan sekalian. Ini wifi-nya lagi ngambek kayaknya nih. Oke, kita lanjut aja. Ini sepertinya ada juga, tapi ini kita perlu ya. Ini apa ya? Nah ini dia. Oke. Ada
dari, nah ini dia, dari akun LBN Sing, apa nih ya? Anti-feudalism, apartheid, unfairness, racism. Pertamina jelas melakukan korupsi, sehari bisa 6 M dari bisnis impor BBM dari Singapura. Negara pencuri harta dari Indonesia, aneh BBM dikasih Singapura, kemudian diimpor lagi. Saya nggak tahu nih ya, ini pas dasar dari mana. Paling sekedar klaim atau bagaimana, bahkan mengatakan KPK juga maling. Wah, ini cukup serius kawan-kawan. Dan ini kayaknya mendapat engagement yang cukup besar juga ya. Ini saya kira harus sebaiknya kalau memang menyangkut korupsi dan menyebut angka itu harus ada datanya ya, kan? Supaya kita fair gitu, jadi tidak asal mengunggah atau membluffing ya, sehingga dianggap tidak menjadi black campaign. Tapi saya sepakat kalau memang ada bukti adanya indikasi korupsi, saya kira dilaporkan saja kepada yang berwajib, atau misalnya kalau memang ada data tinggal dipublikasikan saja, begitu ya, supaya tidak jadi semacam apa namanya ya, bluffing yang tidak perlu mestinya. Sebentar, saya kok ini lagi ya. Ya, jadi kita juga perlu ini kan, melihat ya, lagi soal harus hati-hati. Pertamina dan Ahok korupsi sistematik. Nah, ini juga harus ini, saya nggak tahu siapa LBN Sina. Harus ada data-data bagaimanapun, apapun, kalau didukung oleh data-data yang kuat, saya kira publik akan mendukung itu ya. Kalau tidak, saya kira ini akan hanya mengundang kontroversi yang nggak perlu ya. Nah, revolusi di mana-mana akan terjadi, kebijakan yang sangat bodoh. Apa ini kan? Harga BBM di USA saja hanya 8.900 per liter. Mereka sudah ngamuk loh, menyalahkan Vladimir Putin. Tuban sudah membara, demo rakyat tidak terbendung karena korupsi. Tadi saya bilang bahwa revolusi itu tidak mudah kan. Banyak hal yang ini, karena revolusi ini perubahan begitu besar, transformasi yang sangat fundamental dan radikal saya kira ya. Jadi tidak semudah sebagaimana kita berteriak di jaga digital ya. Meskipun dulu perubahan di Arab Spring itu juga melalui digital sangat mungkin, cuman ya mungkin momentumnya aja yang berbeda. Nah, baik kawan-kawan, ini ada banyak sebetulnya tagar-tagar kecil, Anda bisa baca di sini ya. Ada Kemkumhan Sumsel, tapi semuanya terkait korupsi ya. Intinya bahwa inilah ungkapan-ungkapan netizen terkait korupsi, bahwa ternyata memang netizen publik digital itu selalu mengawasi ya. Meskipun ada heboh soal drama Sambo, itu mengawasi, publik betul mengawasi. Nah, saya kira ini penting kawan-kawan ya. Ada data menarik, ini soal indeks perilaku anti korupsi, ini ada kaitannya mungkin ya. Ternyata dari tahun ke tahun indeks perilaku anti korupsi di Indonesia itu meningkat. Apakah, saya kira ini sangat sinkron ya. Kejaksaan yang mampu membongkar korupsi-korupsi besar ya. Bahkan kejaksaan saya kira ini yang terbesar dalam sejarah pengungkapan korupsi ya. Di KPK saja belum ada itu, belum terjadi ya. Dan ini sejarah terbesar. Ini bisa jadi apa yang data yang hasil survei BPS ini memperlihatkan sinkron dengan data lapangan ya. Perilaku anti korupsi yang meningkat itu bisa berarti bahwa publik itu memang mencoba selalu berusaha untuk menolak perilaku-perilaku koruptif. Yang pertama, publik berusaha untuk selalu mengawasi ya perilaku-perilaku koruptif gitu kan, yang dilakukan oleh semua pihak, tidak hanya pejabat negara, terutama pejabat negara karena dia pegang kekuasaannya. Itu kalau dari sisi publik. Bisa jadi kejaksaan, ya bagaimanapun kejaksaan juga punya perilaku anti korupsi juga, terlebih dia tugasnya seperti itu ya, penegakan hukum. Jadi ini seperti sinkron kawan-kawan. Di satu sisi ada data yang memperlihatkan perilaku anti korupsi itu naik, di sisi lain di lapangan itu memang sinkron, ada pengungkapan kasus-kasus korupsi yang begitu besar. Jadi
boleh dikatakan ya dalam tanda kutip terverifikasi lah data ini ya dari Badan Pusat Statistik. Mudah-mudahan perilaku ini dipertahankan kawan-kawan sehingga sampai betul-betul mungkin kalau tidak bebas sepenuhnya betul-betul diminimalisir pada tingkat yang paling terendah ya. Jangan sampai misalnya korupsi sebagai kejahatan, kemerosotan ini sampai misalnya sampai menjadi semacam korupsi itu yang meresahkan. Kalau korupsi itu masih dianggap sebagai kanker ya, atau tentakel misalnya, gurita, bagaimana dimetaforkan dengan oleh Adi Condro, seorang sosiolog korupsi. Mungkin kita masih bisa dengan mudah memotong tentakel gurita itu ya, atau kita bisa mengobati kanker misalnya. Kalau itu dianggap penafsiran seperti itu, atau permisalannya, metafornya seperti itu. Tapi yang paling mengkhawatirkan itu adalah ketika korupsi itu menjadi sistem sosial. Artinya korupsi menjadi cara orang hidup. Nah, ini yang agak mengkhawatirkan ya. Jadi seolah-olah sebagai yang normal gitu ya. Ini yang membahayakan. Artinya kejahatan dianggap seperti yang biasa, itu sebagai suatu kebiasaan. Nah, itu yang berbahaya menurut saya. Tapi mudah-mudahan tidak ya. Kawan, mudah-mudahan ini korupsi adalah korupsi, bagaimanapun bentuknya dia adalah sebuah kejahatan, sebuah kemerosotan yang kerugiannya sangat mendasar dan masif ya. Baiklah kawan-kawan sekalian, sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali lagi terima kasih kepada mereka yang selalu setia mengikuti channel Trending, dan jangan lupa subscribe ya, dukung kami juga, dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.